Tak tahu itu kok gak keprang ngono piye iki mergawe itu ora ono hubungane bener kok salah. Ini gue cerita Saridin kali Sunan Kudus aman kalah. Ini buyut bujah ketok ya gue. Ya sudah seperti itu. Nah, khawatir kita kalau kita sudah ada hafal Quran, ada hafal hadis, nanti orang nulis sejarah itu seenak-enaknya. Makanya semenurut saya ada orang yang tidak di sunnah kan membuat film gambaran Umar menyiksa Sayyidah apa? Fatimah. Akhirnya ada orang yang benci siapa? Umar. Tentu kita nggak percaya itu, kita lebih percaya kalau Umar sangat menghormati Sayyidah siapa? Fatimah, Sayyidah Aisyah dan sebagainya. Nah, makanya hati-hati baca sejarah itu di sini. Karena sudah seperti itu. Dulu kita kerepotan kan memasukkan Harun Badir jadi pahlawan apa? Nasional, karena ada yang cerita ini dulu pernah apa, macam-macam. Kita sering kesulitan melacak sejarah. Oke lah kalau, nah bayangkan kalau itu sejarah Nabi. Agama satu bilang Ibrahim Yahudi, agama satu bilang apa? Tapi Allah itu maha kuasa. Orang itu kalau salah, mesti keterucutin wae. Belum dirarah, ada ulama kan. Ketika Nabi debat dengan Yahudi, debat dengan Nasrani, itu debatnya dulu. Tadi Nabi ditanya, Mat, kamu agamanya ikut siapa? Saya pengikut Ibrahim. Lalu Yahudi yos, padahal sepinter-pinter uang Yahudi kadang bakat cerdas. Tapi musuh-musuh pangeran tetap kalah. Jawab Yahudi gini, wah berarti kamu harus hormat saya Muhammad. Kenapa? Kamu ikut siapa agama kamu? Ibrahim kan anit tapi millata Ibrahimah Hanifa millata abikum Ibrahim. Berarti kamu harus hormat saya Muhammad. Kenapa? Karena panutan kamu Ibrahim itu saja pengikut Nasrani. Sing jarang Yahudi orang Ibrahim pengikut Yahudi. Nabi oleh semua nang rupa. Mergo ketok goblok iki. Dadi kadang wong pinter ketok goblok. Tapi oleh guyu ngene lha ya kok aneh wong Yahudi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ibu karo muni Pak Karno pengagum Puan Maharani. Kira-kira gitu cara bahasa Indonesia. Utawa ke mendingan Bandur Salim penggemar Hasan anak pulau. Utawa kowe muni Mbah Zubair penggemar Gus Zufur kan boten mungkin. Utawa Mbah Hasyim penggemar Mbak Yeni. Jadi mereka itu terucut ngene, Ibrahim itu Yahudi. Padahal sing jenenge Yahudi itu putune Nabi Ibrahim bin Yahuda bin Yakub bin Ishak. Mulane terus Quran turun. Quran turun oleh gojlok ini. Ha antum haula'i hajastum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Ini perdebatan sudah tidak fair. Muhammad berdebat secara ilmiah karena dia junior ngaku pengikut Ibrahim. Tapi kamu Yahudi Nasrani pendapat kamu tuh abal-abal. Masa Ibrahim pengikut Musa? Padahal Musa dan Ibrahim dulu Ibrahim. Masa Ibrahim pengikut Yahuda? Padahal Yahuda itu cucunya Ibrahim. Makanya Quran gojloke wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Afala taqilun. Jadi ini penting dalam sejarah. Tapi santri-santri yang seneng ngaji ini itu ora roh sejarah. Pokoke ngaji mbus warga paham ta. Ruwet banget ngadepi wong ngaji. Saya itu tidak setuju seperti itu. Oke lah, mbus warga lah PPN. Tapi gue paham. Tapi rapamlah sementing mbus warga lah itu masalah. Orang tahu kepikiran li'ilai kalimatillah. Aku lho cara kon mbus warga mek kon paham Quran. Nilai paham Quran sih. Lagi mbus warga. Tapi kok ada sedang lebih, orang mungkin paham Quran bunroh. Maksudnya kita regani pangeran, nama Gus Warga keren loh, mereka paham Quran. Orang kue sementing lebih orang paham. Karena ini sudah jadi menjadi perdebatan internasional. Saya itu berkali-kali ikut penelitian, makanya lalu lucunya nasab itu sah. Mereka yang Yahudi kalau ditanya man huwal Yahud, huwa Ishak. Dua Yahuda bin Yakub bin Ishak bin terus diomong no Ibrahim pengikut Yahudi ini pada karo tadi kayak kita bilang misalnya Mbak Munawir pengikut Gus Najib kan gak mungkin Pak Karno pengikut Pak Karani atau Gus Basyem pengikut Mbak Yeni atau Bandur Salim bapak saya pengikut Hasan anak saya kan aneh sehingga pangeran negosiasi gitu ha antuma ulai hajastum fi malakum diin
mereka ini sudah siap berdebat secara ilmiah. Falimatu hajuna fima laysa lakum bi. Tapi saiki pecintane Kanjeng Nabi itu rata-rata itu ora pinter. Untung sholawatan berjanji buan. Ajaran bid'ah ngamuk semua. Lah sing darani bid'ah padha dene wong sholawatan iku tareh kok di. Kadang-kadang yo bingung. Wis sama bid'ah berjanji cara mbok terjemah arah darani bid'ah. Lalu kita ini di wong walam matam man hamdi syahroni ala masuril aqwalil marwiyatu fiya bil madinati Abu Abdullah. Ketika Nabi kandungannya umur 2 bulan bapaknya mati. Itu kan tarik. Gara-gara diwaca bahasa Arab terus pakai mantra. Lah akhirnya diarani bid. Sing maca padha ora paham, masih Allah, ya Allah. As maca dene ta. As repot. Pusing aku mikir banget. Ayo kowe ngono ta ora kelakuanmu. Sing di ana mau tulisnya bahasa Indonesia kok terus ketara gak. Fulida maktunan biadil inaya maktulan terus ya sudah ya biasa aja tarik. Ya kan tarik terus ketika Said Abdullah kenapa meninggal di Abwa? Wa kana qad dijtaza bi akhwalihi bani Ajim nato ifatin dari fama kata fihim syahron saqiman yu'adu nasubmahu wa syakwa. Kenapa Abdullah meninggalnya di Abwa? Abwa itu kawasan Yasrib karena Abdullah sedang menjenguk keluarga besar dari ibunya. Keluarga besar dari ibunya, istrinya Abdul Muthalib itu orang Yasrib. Nah pas di sana di Bani Najjar sakit, terus kabur, terus ditaining di wong sejarah. Tapi gua mau coba bahasa Arab, gue mau coba historis Allah. Ya, akhirnya uang kan darani gue mantra. Mana tak tahu ibu musuh bener dia, saya mau dorak bener ya. Jadi bener siapa sih ngalim musuh itu tak mau ngalim bener. Ya nak orang pada bener ya wah. Wong sing ngritik ukurmune mantra, sing mau coba bos pusing ngomong terang nopo. Nah problemnya agama itu seperti yang diikuti orang banyak. Itu di makamnya Nabi Dawud itu ya sudah wiridan ala Yahudi. Sama sekali, saya sampai nangisi Nabi Dawud karena makamnya itu total dirawat alam. Jogja juga mengalami gitu, Jakarta, Rembang nanti juga mengalami gitu. Banyak raja itu wali, tapi waris-warisnya sudah nyuwun sewu orang abangan, terus misalnya dikasih sesajen orang yasinnya, tapi mau sesajen mau apa kalau makamnya memutuskan seperti itu, penjaga makamnya. Nanti kita jadi wali, ilmu anak putumu, muridmu wali, nah orang yang ruwet kok, muri-muri dikasih saja. Itu di Gunung Kawi itu ada makam santri, tapi di Gunung Sugiya itu, gue ruwet nangis tenang. Banyak seperti itu, gak ada itu waktu banyak. Ya lalu makam itu terserah siapa? Bertanya, terserah yang rumah atau terserah statusnya zaman itu. Nah, karena yang rumah itu berafiliasi ke Yahudi, terus mengklaim Ibrahim itu. Maka Quran harus menerangkan maka anak Ibrahim Yahudi wala Nasrani karena secara artefak, secara kesejarahan fisik itu sekarang dikuasai. Ya. Jadi repot. Ya tapi itu ya sudah. Makanya kita kembali ke Quran dengan cerita tadi. Ibrahim tetap Abul Anbiya. Ibrahim tetap Muslim. Buktinya punya peninggalan Ka'bah. Nah, Ka'bah ini harus kita jaga. Ketika Ibrahim kita katakan ninggali Ka'bah, ternyata Ka'bah di situ sentral tauhid. Antoh hirobeda litoifina wal akifina warukais. Ketika Ka'bah jadi sentral tauhid, maka kita akan mengatakan peninggalan Ibrahim pasti tauhid. Makanya Nabi marah besar ketika Ka'bah ada berhala banyak. Andai kan nggak dihapus oleh Nabi, maka berhala itu pun dianggap peninggalan Ibrahim. Contoh nih, contoh pinter maju lah. Mulane kowe aja geman donga saleh dhewe, ora cukup. Saleh saiki ora cukup, kudu ditopang saleh anakmu, saleh putumu. Apa artinya kita sekarang saleh kalau anak cucu kita tidak saleh? Pasti sejarah dibalik. Jadi kalau dibalik yang meluruskan siapa? Ya coba yang bisa jawab siapa? Misalnya sebenarnya terus ya sudah ditulis kacau lah kacau, saya tidak bisa bayar. Makanya Nabi Isa, Quran menjelaskan Nabi Isa sebanyak itu.
Karena sudah dikira oleh orang yang salah kalau Isa itu anak Tuhan. Sampai Quran jelaskan Isa itu begini. Soal tidak punya bapak, saya ini Tuhan kata Allah. Gawe tanpa bapak mbok wae iso yaiku Adam, kok gawe tanpa bapak kuwi geger terus aku bantu bapak itu piye. Sampai seperti itu. Karena wis kadung jarake keliru. Jadi mau ndak mau Quran kudu nerangno. Ibrahim juga gitu. Wis kadung diaku kubu sebelah nak dekne iku Yahudi. Nasrani yo ngaku. Akhirnya Nabi debat terbuka. Debat itu naik sekatu hati kudu adu pasut. Nah repotnya umat Nabi sing ra keramat wis satu ya gitu. Masyhur ada orang Nasrani, orang Yahudi. Ya sudah Muhammad, kalau kita debat ilmiah oke, Anda menang dalam debat ilmiah. Tapi kita buktikan bahwa kita ini agama samawi. Kita debat pakai langit, sing kalah kena laknat, sing kalah kena agak. Orang Madura sumpah pocong. Nabi yo masyhur. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'ala nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Nabi tidak mubalak. Oh ya oke, kita mubalak. Nabi nimbali Hasan Husain. Cucu kesayangannya dipanggil Hasan Husain. Putri kesayangannya Sayyidah Fatimah dipanggil. Terus jari kata Nabi, saya berani adu pasut, taruhannya saya anak cucu saya. Wong Nasrani mikir, adu pasut anak yang dijak putune dijak mesti bener. Mergo wong paling kuatir nak anake mati putri mati. Orang cerita bojo di bab iku kok bojo ora melok ya ora roh. Lan kula termasuk kiai sejarah teng ngombe bojo-bojo iki ajane sering latang mlebu. Tapi kiai-kiai haji ya mbek bojo, umroh mbek bojo kula ya rada iskal. Jebule ban tak takono dadi dhuwit sing wedok. Ya wes nak ngono kejawab ya wes. Ya wes nak ngono fair apa? Riyen bapak kula kaji ya dhewean, bojo kula kaji ya dhewean, kula ya kaji dhewean. Tapi aja tiru. Kamu ndak sekeramat saya. Kula nggih setuju sing jelas bojo wong loro karena ternyata tadi sing duwe sing wes piye menang. Tapi dalam semua riwayat memang abna-ana itu Hasan Husain, Nisa itu Fatimah. Memang Nabi gak ngajak istrinya. Nabi itu unik dalam banyak hal itu memang ya Hasan Husain sama Sayyidah Fatimah. Kenapa istri itu kadang gak dilibatkan? Memang gak seru. Seru anak. Orang tuh lebih menyayangi anak toh nyawa Jawa. Bareng Nabi keluar, orang-orang Nasrani bilang ini wajah-wajah yang setiap mengetuk langit pasti disembah. Jadi terus mereka mundur. Enggak jadi apa mubahalah, minta enggak mubahalah ini dibatalkan. Jadi Nabi itu debat 2 kali secara ilmiah ya pernah, yaitu membuktikan kalau Ibrahim adalah pernah berdomisili di Mekah sehingga Nabi mengklaim sebagai turunan Nabi Ibrahim. Mereka tanya buktinya apa? Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Orang-orang Yahudi Nasrani ditanya itu apa? Jejak itu jejak Ibrahim. Mereka ngakui kalau Ibrahim pernah di Mekah. Artinya kalau pernah di Mekah zaman dulu kan nggak ada pesawat, nggak ada, mesti domisilinya lama. Dan itu artinya punya anak turun yang hidup di Mekah, yaitu lewat Ismail. Bukti kedua tadi, sa'i. Sa'i bena Safa wal Marwah adalah mengenang ketika Hajar mencari. Lagi mulai perkorok ya. Saiki Ismail ketika lahir, iku cek digolekno banyu antarane Safa mbek Marwah. Sementara cerita Nabi disembelih itu ning Syam. Lah nek aja melo-melo. Aja melo-melo. Aja terusno, mari kepinteran terus. Seneng ae terus. Gak, aku Ismail ya. Dilatih pinter kok pinter era kasil, sombonge tok sing kasil. Gak Ismail. Ismail wis gak? Tenang. Tapi gini ya. Dan gue bangga di guru alim. Nah gurumu gak main-main. Aku yuk kerungu nak kau aku Ishak tapi goblok kena Ismail. Karena waman sadda finnar orang umumnya uang itu repot. Rasa diterus dong. Jadi bukti empirik itu mengarah Ismail itu jelas uripe ning Mekah. Mergo Yahudi Nasrani lah ngakoni peristiwa Hajar itu ngakoni. Berarti Ismail urip nang Mekah. Akhirnya Nabi mbek suku Jurhum terus nurono
Sayyid Adnan sak teruse sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane dibak utawa manakib utawi napa berjanji. Niku pertama sing disebut abdul imla bismillah terus wa ba'du fa aqulu wa Muhammad bin Abdullah. Kenapa dibak berjanji lah. Kenapa nerangkan nasabnya Nabi Muhammad? Karena yang dipertanyakan Muhammad jadi Nabi turunannya siapa? Karena syarat Nabi itu harus turunan Nabi. Makanya berjanji nerangkan wa ba'du fa aqulu wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmu Syaibatul Hamdi Humidat Hisaluhus Zaniyah. Dan masih terbukti di Ka'bah itu ada pintu namanya pintu Babu Bani Syaibah, yaitu nama lain dari banyak Kanjeng. Terus diterusnya sampai wa'adnanu bila raibin intadzabi ulumin nasabiyya ila dzabihi Ismail. Itu partaimu. Mergo janjilah darani dzabihu Ismail. Alhamdulillah jadi terus menang. Kenapa? Ya itu tadi. Sakjane mbok diterjemah yang ini ketahuilah bahwa Muhammad punya bapak Abdul punya bapak Abdul Muthalib punya bapak Hashim nama lainnya ini bin Abdi Manaf sakulah. Ketika diterjemah itu jadi mantra atau jadi buku sejarah. Nambah waktu Arab itu kira paham. Mulane sing ngaramno ya bener pancen suarane suara mantra. Sing ngalalo ya bener karena itu sudah apa? Sejarah. Lah khilaf seperti ini sudahlah kita abaikan saja, kita suka damai, tidak suka konflik. Biasalah seperti itu. Tapi yang jelas perdebatan antar para nabi itu seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad ngurusno itu. Bukti Ismail itu pernah hidup di Mekah, adalah lahirnya di sini, pernah mengalami peristiwa ini. Dan sisa-sisa Ibrahim ada fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, yaitu batu yang pernah diinjak Nabi. Nah kenapa itu mesti Ibrahim? Karena orang biasa gak mungkin nginjek batu kok sampai bekas. Jajal kowe nginjek nganti bolak-balik. Itu mukjizat, wong batu diinjek kok bekas. Terus Ka'bah sebagai pewaris Ibrahim ditulisi kalimat-kalimat tauhid sehingga kepastian Ibrahim itu bapak tauhid. Makanya Nabi risau ketika pinggirnya Ka'bah ada banyak berhala, nanti dikira berhala ini syariatnya Nabi Ibrahim. Makanya ya ketika berhala banyak, Nabi gak mau madhep Ka'bah. Nanti dikira nyembah berhala. Maka sama Allah dialihkan disuruh madhep Baitul Maqdis. Ketika berhala dihilangkan, Nabi baru disuruh madhep Ka'bah. Jadi perdebatan ini atau ilmiah ini harus kita kaji, kita paham. Karena kata Allah, ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi. Nah, iswani debat kudu datane data ilmiah. Sementara mereka darani Ibrahim pengikut Yahudi, padahal Yahudi itu putu Nabi Ibu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mestinya kan bahasanya Yahuda pengikut Ibrahim, maksud wali Ibrahim pengikut. Lah Nabi benar ketika takoi Muhammad kamu ikut siapa? Saya ikut Ibrahim. Kan normal kan? Kalau junior ikut, mereka enggak. Ibrahim pengikut Yahuda. Ya mau berkaro Pak Karno pengikut Puan Maharani, Mbak Hashim pengikut Mbak Yeni, kan kacau. Ya itu terus Allah berbuat tadi. Muhammad kekasihku wis debat secara ilmiah, tapi kamu tidak ilmiah. Makanya lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Kok Ibrahim mbok arani Yahudi piye? Wong penanggalan Yahudi misalnya dimulai kok Taurat Musa itu generasine sakwise Ibrahim. Tapi Ibrahim mbok arani pengikut Musa. Dong. Jadi itu masalah-masalah. Tapi ayat-ayat ngono iku ora populer. Gue seneng ayat populer ya, poligami fangkihu ma tobala. Gue kok ora alim lah apa. Kok di kepentingan dong. Poligami. Mbek wong sing seneng rahmat, senengane dalil wa ma taqila Allahu makhruja. Tekan dadi wali kepingine untuk duit yang enggak terduga. Padahal syarat saya wali ku ora pati seneng duit. Lah kepengin dadi wali ben boleh duit. Kenapa menjadi wali? Ben bayar subuh min haisu. Itu saya. Jadi institusi wali wae demi. Jadi nak wali para pangeran rezeki teko min haisu. Mulane kira bakal dadi wali. Merutak temjek ngono ora bakal dadi. Saiki Ismail besar. Ismail.
Aku ya getun, kadang alim kadang getun. Perkarane melayani apa? Mainstream. Tapi cara kula ya sudah tak pilih, napa? Yes. Yes. Saya SK. SK Ismail. Nak cacile kan boleh semburi. Yang jelas bahwa Ismail atau Ishak Kaulani ada pendapat ya sudah, bukan arah Ismail ya. Tapi kabeh kitab itu kan jadi setuju SK lebih sebenarnya. Aduh mata nongol. Ya sudah pokoknya kaulan ya Pak. Ada dua pendapat yaitu Ismail atau Ishak atau malah kita alim itu pun ada dua pendapat. Oh. Jadi kesane macane kitab akeh. Gak ngerti mau hasil ngaji ke bumi. Aduh mata nongol. Sabar. Ismail ya. Ismail pada sembunyi. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Nah kemudian Allah menitahkan Ibrahim pasti kamu dikenang secara baik. Maksudnya tadi tiga agama semuanya mengklaim Ibrahim itu bagian dari itu. Jadi semua agama mengakui siapa? Ibrahim. Nah yuk kedingi koyo ngono kersane pangeran panji Ibrahim diakui tiga agama kan yo repot. Ya iya kira cocok Ibrahim diklaim Yahudi, diklaim Nasrani, tapi kersane Allah Ibrahim itu orang atau sosok yang dipuji tiga. Ya khusus kersane pangeran. Ini jelas kalau bersaksi betul di Hebron itu ada makam Ibrahim, Ishak, Yakub. Yakub karena nama lainnya adalah Israel total di Sinai. Meskipun kita tetap kita pasti yakin kalau Yakub itu nabi dan tidak ada sangkut pautnya dengan keyahudian. Maka kita statusnya mengikuti Quran saja. Kalau status artefak atau fisik itu tinggal sing gawe makom. Iya betul. Misalnya tadi Ibrahim karena makamnya di Israel dikuasai orang Yahudi, terus mereka tinggal saja ganti kafan ala Yahudi, kemuli ala Yahudi, selesai. Podo misalnya ono Zaid Mbawali Bora, Mbawali Tenan Bora, misalnya di makam Wahabi sudah seperti itu. Hanya dikasih tanda di kepala, tidak ada juga, tidak ada. Tapi kebalikannya misalnya Rukin mati anak putune juga kayak jungkok wali besar rutinnya. Ya mungkin era kita masih konangan, era Mas. Lo nak wali songo karuan ono buktine sejarah secara silsilah. Lah nak sing ra jelas-jelas iki. Mulane cara kula putune wali kudu alim biar urut. Saya itu punya catatan sampai Sunan Kudus meskipun lewat ibu, lewat nasab ibu. Tapi supaya pentingnya tadi saya masih punya kitab milik buyut saya ke-7 ke-8 itu berapa orang itu setiap saya buka itu langsung putus saking lamanya kitab itu. Jika saya tahu itu tradisi nenek moyang saya, nggak mungkin nenek moyang saya senang keris senang jimat. Nyatanya yang di lemari ini mau anak kitab gue nanti gue mana keris kan. Artinya ini penting. Ibrahim juga gitu. Ibrahim itu ngendikan dengan anak putune tinggalanku ya Ka'bah iki, sucikan Ka'bah dari kemusyrikan. Antohiro bijari ta'ifina wal akifina warruka'is. Jika orang ingat Ka'bah itu ingat apa? Dipakai kiblatul mushollim, kiblatnya orang sholat. Lalu orang sholat itu orientasinya apa? Adalah tahu. Berarti Ka'bah didesain untuk kiblatnya para ahli harus. Terus kita buktikan terus setiap sholat mustaqbilal kiblati, dan saat sholat kita melakukan tauhid. Jadi terus sejarah berkesinam. Tapi andaikan sejarah pelakunya salah ketika Ka'bah dikuasai Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian didesain pinggirnya Al-Ata dan Uz, maka seakan-akan Ka'bah jadi sentral kemus. Makanya ini penting. Jadi lalu sejarah ini gimana? Ya terserah pengelolanya kan. Mulane wali urip mesti didongakno wali mati. Mergo sing iso njogo khazanah itu wali urip. Paham sing kula maksud? Jadi ojo bayangno Mekah itu sebenarnya kalah. Anak Mekah kalah terus Ka'bah dikuasai Abu Jahal CS misalnya. Sisi jenis maksudnya. Orang Abu Jahal tani menang boten malah repot.
Nah di sini ini pentingnya Quran. Alhamdulillah wong Islam diwarisi oleh Allah Quran, kitab la yatabaddal wa la yataghayyar, kitab yang enggak akan berubah, yang enggak ada matinya. Sehingga suatu saat misalnya Ka'bah kok pinggirnya berolok, kita tetap nganggep itu tradisi yang salah. Mergo sing jenenge Ka'bah iku antahira bi alitoidina wal akifina war rukais sujud. Ka'bah adalah tempat yang harus steril dari salah guna, jinggo kemus. Jadi barokah Quran sebagai teks yang enggak hilang. Kalau suatu saat ada perubahan tidak seperti yang kita saksikan sekarang, kita ngikuti Quran. Misalnya Ibrahim, senajan makamnya di sinagog misalnya, Yakub makamnya di sinagog, kita tetap yakin mereka adalah ahli tauhid. Nabi Dawud yang diklaim sebagai King Dawud, King David, makamnya di Israel, terus diatributi ala Yahudi, kita tetap yakin bahwa Nabiun, beliau adalah Nabi beragama tauhid. Berdasar apa? Ya berdasar penjelasan Allah. Kalau berdasar empirik artifak ya terserah yang bikin. Dong gini di rumah nih sing syukur ngaji sampai roh kau lurung besar. Ismail besar. Sopo tuh mesti. Siapa Ismail? Mau baru Ismail juga konsisten. Supaya ada pengake, ini bodoh Watarot na apkoi na alifil akhirin sanan pengalaman hasanan kan bagus. Salam untuk keselamatan minna sanging kita, maksudnya sanging Allah ala Ibrahim ngatasi Ibrahim. Kadalika mengkono kabeh kama jasina kowe malas ingsun ing kabeh naji malas ingsun al muslimina ing pira-pira wong sing nglakoni kaapian eli anfusi maring awak dhewe ne wong. Jadi orang dimulai melakukan kebaikan pada dirinya sendiri. Kalau dia baik pasti apa? Orang lain merasa kebaikan. Misalnya kayak apik mesti kepengen sedekah, orang lain yang untung. Kamu baik pasti ingin menyebarkan kebaikan, orang lain pasti untung. Inna usatamanna Ibrahim iku min ibadina al-mu'minin. Saking pira-pira kaula ingsun al-mu'minina kang mukmin kabeh. Wa basyarnahu. Lan ngekei berita gembira ingsun hu ing Ibrahim fi Ishaq kelawan tak kaya anak Ishaq. Ustudillah tiga dalil apa bidzalika kelan do Ishaq ala anad dabiha. Atase sak tembe sing dimulai ku wiruhul yane Iska. Dadi ana kaul sing darani pokoke ora Iska. Ora Iska sapa? Ya Ismail. Jadi Imam Suyuti ngotot Ismail, sing nyarai Jalalain Imam Sawi ngotot Iska. Nggih pate Jalalain Sawi. Jalalain kaose kadung ngotot Jalalain niku. Wis pokoknya Nara Ibrahim kan agak Ismail ya. Iska tidak mungkin yang lain ibu ay semua noy kori. Sing jelas niku ono sing disembelih. Jenenge Nara Ibrahim, apa? Ishaq. Sing nyembelih jelas Ibrahim jelas. Aduh. Repot. Jadi wong alim dadak. Gua nate nomor mobil mangkel nganti saiki. Susah dadi wong waras. Ngono kok. Yo bener. Lah kok gendeng ora tau mikir. Jadi aku tahu dendam mbek tulisan mobil mesti tok. Gelem ra gelem kan moto ning ngarepe. Susahe dadi wong. Saat pertama Iska. Wah kok susah. Tangan ya wong gendeng kan gak tau mikir. Mulane kena susah berarti ora tau mikir berarti. Jadi mau nak roh khilaf berarti wong alim. Nak roh khilaf berarti wong orang alim. Saya kira surah khilaf berarti Nabian Khalid jadi Nabi Khalid muqaddaratun ayu jadi tegese den petui sapa apa Ishaq muqaddaran Khalid yang dikira ana pun buat ketika Ishaq belum lahir pun sudah dicap jadi nabi meskipun belum diangkat, tapi kan mulai lahir sudah dicap jadi nabi. Tentu pengangkatannya sebagian besar nunggu umur berapa 40 tahun kan ada aturannya mang nabi, tapi kalau takdirnya sudah pasti jadi apa? Nabi minas sholihin. Wa barunalan berkah ingsun ali ngatas Ishaq ditaksiri dzurriyyatihi kelawan anake dzurriyyah wae. Mergo Ishaq dia anak Yakub, Yakub anake merolas nopo pinten. Sing jelas sing kandung namun sinten? Yusuf kalian sinten? Bunyamin. Ngene Yusuf kalian apa? Wa ala Ishaq lan ing atas Ishaq wa ala dahu wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Wa barakna lan berkah ingsun alaihi ing atas Ibrahim ditaksiri dzurriyyati wa ala Ishaq.
kan Yakub bin Ishak bin Ibrahim waladi yaiku anak Ibrahim. Terus dijaklina kelawan gawene kita gawe aksarul anbiya ing akeh nabi tak gawe min nasli sanging turunane Ibrahim. Jadi bukti barokahnya seorang soleh adalah turunan-turunannya banyak dan semuanya menjadi orang apa? Soleh. Ya kalau dulu ya kelasnya jadi nabi, kalau sekarang kan nggak mungkin ada nabi paling banter jadi orang apa? Soleh. Tapi wa semono wa min dzurriyyatihi malan iku setengah sanging turunane Ibrahim lan Ishak muhsinun utawi ana sing apian mukminun wa dzalimun li nafsi ay kafir mukminun kan jelas Ibrahim kufri tegese jelas kafir.